Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Sofwan Romli. Di video yang sebelumnya kita sudah membuat halaman web seperti ini ya, di mana ini masih dibuat dengan menggunakan PHP biasa. Sekarang kita akan coba mengubah ini menjadi framework ya. Jadi kita akan menggunakan framework CodeIgniter. Jadi pertama Anda download dulu ya, download. Kalau saya kebetulan udah ngedownload dan ini filenya juga kecil sih, cuman di bawah 1 mega. Kalau sudah di download, kita tentu lakukan persiapan dulu. Jadi ini saya kan examnya udah jalan ya, ini dibuka pakai localhost, exam saya udah jalan, jadi jalanin dulu examnya. Nah setelah itu file yang di downloadnya Anda tempatkan ke folder htdoc-nya supaya nanti bisa dijalankan pakai localhost-nya. Karena nanti di pembelajaran ini kita tidak akan menggunakan komposer. Jadi untuk menjalankan CodeIgniter ini bisa ada dua cara. Pertama, Anda bisa menggunakan komposer di sini ya. Jadi Anda harus install dulu komposernya. Jadi kalau misalnya saya harus balik lagi ke komposer lagi kan ribet lagi ya, lama lagi. Jadi saya langsung aja nggak pakai komposer. Jadi kalau pakai komposer untuk menjalankannya, Anda tinggal pakai perintah ini aja. Dengan catatan Anda sudah install komposer terlebih dahulu. Kalau belum install komposernya, ya nggak bisa, harus jalankan pakai localhost dari examnya. Makanya si foldernya kita ekstrak ke examnya. Nah ini downloadannya kita ekstrak. Kalau saya kebetulan udah ada di ininya sih, udah ada di folder htdoc examnya. Nah di sini supaya nggak kepanjangan namanya kita rename aja ya. Kita rename aja jadi belajar misalnya. Belajar CI4 gitulah. Kemudian ya, tentu kita buka dulu ya ininya. Open folder belajar C4. Nah, pertama apa yang perlu kita siapkan terlebih dahulu di C4. Oke, di C4 susunan foldernya seperti ini. Jadi di luar itu ada INV. Nah, INV ini adalah folder file konfigurasi. Jadi kalau misalnya Anda melakukan konfigurasi di INV ini, maka dia tidak akan melakukan konfigurasi di folder app config ini. Jadi konfigurasinya sebetulnya ada di sini ya, di folder config. Tapi kalau misalnya Anda sudah membuat konfigurasinya di file INV ini, Anda sudah tidak perlu mengkonfigurasi yang file config ini ya. Jadi pertama kita bikin ini aja dulu ya. Kita coba di INV-nya. Caranya kita save as aja ini INV-nya. Kita save as, terus tambahkan di depannya titik. Nah, titik INV, kita save. Terus pertama kita konfigurasi ininya dulu, base URL-nya dulu. Base URL-nya kita hilangkan skip-nya. Jadi ini kan ada skip nih yang tanda pagar ini. Kita hilangkan skip-nya, terus kita masukin root foldernya. Root dari aplikasinya. Karena kita tidak menggunakan app-serve, jadi kalau misalnya Anda menggunakan ini ya, PHP-serve, maka di sini, di base URL-nya, itu Anda ini pakainya. Pakainya ini, paste ke sini. Cuman karena kita tidak menggunakan ini, jadi kita bukanya di sini, localhost. Kemudian foldernya apa? Kebetulan saya masuknya foldernya ke sini. Itu adanya di publik. Nah, di publik ini. Jadi kita kopinya ini publiknya. Kita copy ke sini ke publik. Kita coba simpan INV-nya. Itu udah. Kemudian biasanya di sini kan ini nggak ada ini nih konfigurasi untuk lokal ininya, lokal area kalau bahasa telepon. Jadi di sini ada config app ya.
Jadi ini dia akan melewatkan ini nih base URL-nya karena kita sudah bikin di env ini. Nah ini nih locationnya. Di locationnya kita pakai ID ya Indonesia. Ini nanti kaitannya dengan di sini ada sih local represent the language and location that your visitor are viewing the site form. Jadi kalau misalnya bikin situsnya nanti kira-kira yang ngunjunginnya itu kebanyakan orang Indonesia ya pakai ID aja. Nah, ini nanti berdampak kepada bahasa yang digunakan. Saya perbesar dulu ya, sorry lupa. Nanti dia akan berdampak ke language string dan order stringnya seperti misalnya currency, number dan lain-lain. Jadi di sini saya pakai ID, terus juga ini support lokalnya juga bisa diganti nanti pakai ID Indonesia. Terus ini sih yang penting sih time zone-nya. Jadi time zone-nya, karena kalau misalnya kita nggak set time zone-nya, itu nanti kalau misalnya kita bikin jam bisa ngaco jamnya, karena dia pakai time zone-nya beda. Jadi kita set di sini Asia Jakarta. Dah kita simpan app-nya. Terus database-nya nanti ya, kalau kita udah masuk ke database baru nanti kita konfigurasi database-nya. Oke, udah nih. Jadi config-nya kira-kira sampai sini aja dulu yang perlu kita konfigurasi untuk sementara ini. Nah, kemudian jadi nanti kita akan banyak main-main di folder app ini ya. Controller model view-nya itu ada di folder app. Kemarin juga udah dibahas view itu isinya apa, controller isinya apa, kemudian model isinya apa. Nah, untuk di sini ini kan kita menggunakan aset Bootstrap, data table dan teman-temannya. Jadi kalau kita lihat kan ada di sini ya. Ini ada folder aset sama image-nya. Di CI aset sama image-nya itu jadi ini kita copy aja sekalian. Itu kita tempatkan di folder publiknya. Di sini nih, di folder publik. Jadi bukan di folder app ya. Asetnya kita tempatkan di folder publik. Oke, ini udah selesai nih. Jadi konfigurasi awalnya, persiapan awal untuk C4-nya kita udah selesai lah kira-kira ya untuk sekedar menampilkan. Jadi nanti sambil berjalan kita tambahkan konfigurasi-konfigurasi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba si tampilan ini kita buatkan versi CI-nya. Nah, ini kan tampilan ya. Jadi file ini nanti isinya kita akan copy ke view. Di CI ini kan ada di app, ada folder view. Jadi kita kopinya ke sini nih. Kita kopinya ke view ini. Kita copy aja. Langsung. Belajar, kita ambil dari yang sebelumnya, filenya pendaftar. Ini kita copy. Terus kita masuk lagi ke CI-nya. Masuk ke folder add, view. Nah, di sini kita paste ya. Di sini kita paste. Nah, terus untuk memisahkan apakah ini controller, model, view, saya biasanya ditambahkan di ujungnya nih. Kayak misalnya ini pendaftar, ini view. Jadi saya rename, biasanya ganti saya tambahkan view di belakang. Untuk memudahkan aja memisahkan nanti. Oke, ini udah ada nih di sini ya pendaftar view-nya. Nah, sebelum kita lanjut, jadi di view-nya itu kan nanti ada konfigurasi CSS sama script JavaScript yang nanti pasti akan diulang-ulang. Ya, akan diulang-ulang setiap halaman. Nah, untuk memudahkan kalau misalnya ada perubahan terus semuanya nanti ikut berubah, kita nanti akan pisahkan filenya. Jadi ada headernya, ada kontennya, kemudian ada scriptnya yang menyimpan isi dari yang ini nih. Nah, ini gitu. Jadi kita pisahkan dulu ya filenya. Jadi di views ini kita bikin folder, misalnya namanya layout. Nah, di layout ini kita bikin file namanya header.php. Isinya kita ambil dari view ini. Jadi di sini sampai head,
kita cut ke sini, kita cut, kemudian kita paste di header ini, kita simpan headernya. Nah, terus titlenya supaya nanti dinamis, titlenya kita pakai variabel php echo, misalnya kita variabelnya judul. Nah, terus ada satu yang ingin saya sampaikan di sini sekalian. Ini kan panjang ya kalau nulis seperti ini, php echo. Jadi kalau misalnya kita mau mengecho aja, sebetulnya di PHP itu ada short tag PHP. Jadi kita bisa pakai ini ya, tanda tanya sama dengan. Nah, tapi di beberapa versi exam, terutama Windows, itu pengaturannya di off. Jadi Anda harus setting dulu pengaturannya. Cara setting pengaturannya, jadi Anda masuk ke folder exam. Nah, ini examnya. Terus di exam itu nanti ada PHP, ada folder PHP. Jadi Anda masuk ke folder PHP. Di folder PHP, di sini Anda search aja php.ini. php.ini. Kok PNP. Nah, ini dibuka php.ininya. Buka. Nah, buka sekarang. Di sini Anda cari pakai Ctrl F, sort underscore open. Nah, di sini ya sort open tagnya. Kalau misalnya defaultnya off, Anda rubah jadi on. Ada satu lagi yang ini nih. Jadi tinggal di search aja. Nah, di sini nih sort open tagnya. Jadi ada yang di skip kayak gini. Jadi kalau misalnya di skip, Anda tinggal hapus saja skipnya, titik koma di depannya, terus rubah. Kalau misalnya off, rubah jadi on. O-nya huruf besar ya, on. Nah, setelah itu simpan. Kalau saya kan udah nih. Close without saving. Nanti Anda save, simpan, terus di restart ininya Apache-nya. Ya, Apache-nya di restart. Nah, habis gitu nanti harusnya sih nggak ada masalah. Anda bisa menggunakan seperti saya ini. Jadi nggak usah di echo lagi kalau isinya cuman echo doang. Ya, oke, ini simpan. Terus kita bikin satu file lagi untuk scriptnya. Sini di layoutnya kita bikin script.php. Isinya kita ambil dari sini, yang di bawah nih, script-scriptnya nih. Kalau yang ini enggak, karena nanti setiap halaman kan bisa aja berbeda nih. Kayak ini kan tabel pendaftar, di halaman yang lain mungkin aja nggak ada tabel ini. Jadi kita cut-nya yang ini aja, yang isinya script. Kita paste di sini, kita simpan. Oke. Satu lagi di framework ini kita nanti kalau misalnya di yang kemarin ya, kita kan apa namanya ini ya, istilahnya tuh kita si datanya itu dipanggil di halamannya. Nah, kalau pakai framework nanti, pakai CI nanti, itu kita nggak pakai ini. Jadi kita nanti akan loading ininya di controllernya. Nah, makanya ini kita hapus dulu. Sebetulnya ada dua teknik sih. Ada bisa pakai ajak. Kalau pakai ajak, ini full dihapus semua nih. Ya, kalau pakai ajak, ini full dihapus semua. Kalau nggak pakai ajak, yang kita hapus ini aja nih. Nah, tapi sekarang kita hapus aja dulu semuanya ya. Karena kalau misalnya ini nanti error ketika di loading. Jadi kita hapus aja dulu semuanya. Kita hapus. Terus kita simpan. Oke, kita simpan. Nah, sekarang gimana cara ngebukanya? Jadi ini kan satu paket ya. MVC itu satu paket, model, view, controller. Oke, nggak pakai model masih bisa. Jadi view sama controller aja bisa. Tapi kalau kita belajar perancangan sistem ya, analisis dan perancangan sistem, model itu kan representasi dari entity class. Jadi
ya harus ada modelnya, tergantung nanti di perancangannya seperti apa. Kalau di perancangannya ada ada entity class-nya, atau ada kemarin saya udah ini juga ya, itu memang harus bikin ya bikin. Kalau misalnya nggak bikin ya nggak usah bikin gitu. Itu semua tergantung perancangannya, tapi umumnya sih ada. Jadi ada view, ada controller, ada boundary-nya di sequence diagram. Oke, kita sekarang masuk ke controllernya. Jadi untuk menjalankan ini kita butuh controller. Gitu. Jadi nggak bisa cuman view aja. Kita minimal itu dua, controller sama view. Jadi kita bikin controllernya untuk membuka ini. Caranya kita masuk ke folder controller, terus kita bikin file baru. Kita kasih nama misalnya pendaftar.php. Nah untuk nama controller, huruf pertamanya harus huruf besar, nggak boleh huruf kecil. Jadi huruf pertamanya harus huruf besar. Kayak ini ya, pendaftar P-nya huruf besar. Oke, kita enter. Isinya kita bisa contek halaman home. Jadi kita contek ini home, kita copy aja semua, terus kita paste di pendaftar ini. Jadi home-nya udah bisa close. Nah, terus selanjutnya adalah merubah nama kelasnya. Nama kelasnya kita rubah sama dengan nama filenya. Jadi nama filenya kan di sini pendaftar, jadi nama kelasnya juga harus pendaftar. Dan huruf pertamanya juga harus huruf besar. Ya, huruf pertamanya juga harus huruf besar. Nah, selanjutnya baru nih di sini indeksnya kita kalau kita return pendaftar view itu nanti headernya nggak ke bawah. Jadi karena nanti di sini kita pasang, jadi tekniknya sih Anda bisa di sini di echo ya. Di awal ini di echo view-nya. Jadi echo view tadi kan masuk ke folder layout ya. Folder layout, terus nama filenya header. Gak usah pakai extension ya, jadi PHP-nya nggak usah. Nah, ini bisa kita seperti ini, kita copy aja ke bawah buat footernya, scriptnya. Jadi kita tinggal ganti ini jadi script. Nah, ini cara yang pertama. Di sini juga bisa, atau di controllernya juga bisa ya. Jadi Anda di sini di controllernya juga bisa. Jadi di sini cuman kalau misalnya di controllernya itu ngebuka dua view, berarti nggak boleh pakai return, karena kalau return itu cuma satu hasil kembalian dari functionnya aja, itu pakai return. Tapi kalau misalnya kembaliannya itu lebih dari satu, kita nggak bisa pakai return, kita harus pakai yang lain, misalnya pakai echo. Jadi kalau di sini kita bisa pakai echo view, kalau nggak salah tadi udah di copy, kita paste aja. Nah, kita hapus ininya, kita ganti echo. Nah, bisa di sini, tapi yang return ini juga harus diganti jadi echo. Cuman karena kita ini udah ditulis di sini kepalang ya, jadi kita return aja, ini kita hapus. Just kita ganti ini. Nah, yang dibuka itu view-nya kan ini ya, pendaftar view. Nah, kita coba simpan. Nah, terus ini nggak cukup, pasti error, karena di header itu ada variabel yang harus ada isinya dulu dong ya. Kalau variabel, jadi isinya kita kirim dari controllernya. Cara ngirimnya kita bisa pakai array seperti ini. Kita pakai array. Ini kan nama variabelnya judul ya. Di sini kita tulis judul. Terus halamannya adalah halamannya tadi apa, ini pendaftar ya, data pendaftar. Gak usah pakai titik koma karena ini array. Kita simpan, terus kita kirim ke sini, koma data, simpan. Nah, sebelum dijalankan ya,
tadi saya ada yang lupa, kita rubah dulu environmentnya. Jadi kalau defaultnya kan environmentnya itu adalah production. Nah, ini kan kita masih development ya, kita masih pengembangan. Jadi kita rubah dulu environmentnya. Nah ini kita masuk ke env lagi, environmentnya kita hapus skipnya, kita ganti nih di sini jadi development, supaya kalau misalnya nanti ada error pesan-pesannya ditampilkan. Oke, nah untuk menjalankan ini kita nggak bisa menjalankan begitu aja. Di sini kita nggak bisa tulis langsung nama controllernya. Oh bisa, ternyata langsung seperti ini. Tapi cara yang lebih bagus sebetulnya adalah Anda tetapkan dulu rootnya. Jadi Anda bisa masuk ke folder config, terus root. Mana root? Nah ini root. Di sini bikin dulu rootnya. Jadi artinya slash ini dia sudah sampai ke public ini nih. Dia sudah sampai ke public, terus garis miring yang ditulis di sini. Nah, ini pendaftar. Jadi artinya kalau saya tulis di sini pendaftar, si CI itu akan mengarahkan kemana? Jadi kita suruh CI-nya itu mengarahkan ke foldernya pendaftar, ke controller pendaftar. Metodenya index. Kita simpan. Kalau ini sih pastinya akan sama aja ya. Ini sebetulnya si root ini kita bikin root ini supaya nanti SEO friendly ya, untuk memudahkan nanti Google mengcrawling halaman web kita. Ini kayak misalnya gini, ini kan kita nggak punya misalnya folder home lah, kita nggak punya controller home. Tapi kalau misalnya kita bikin rootnya, itu bisa nih kita tulis home di sini. Jadi kalaupun misalnya di sini tulis home, nya salah. Oh ya, home ini udah ke situ ya, udah ada misalnya apa ya, tabel lah. Tabel gini. Kita masuk ke sini tabel. Oh, kok nggak ada. Ini kan kita udah arahin ke sini. Tuh. Ya jalan kan? Jadi kalau misalnya kita bikin di sini rootnya, nama controllernya apa juga kita masih bisa jalan-jalan aja. Kita ganti lagi nih ya jadi pendaftar. Selesai nih, udah kebuka. Ya tampilannya sama kayak gini, cuman kalau ini kan belum ada datanya, karena datanya kita nanti akan ngambil dari database ya. Nah selanjutnya kita akan coba bikin satu lagi yang salah ngeklik yang ini. Nah yang ininya ya, kita akan bikin view-nya dulu yang ini. Nah, caranya sama. Jadi kita masuk lagi ke CI-nya, ini root-nya kita pindahkan ke sini, terus kita bikin lagi root satu lagi. Meskipun kita belum bikin controllernya nggak apa-apa, kita bikin misalnya tambah. Nanti kita akan bikin controller namanya tambah, nanti diarahkan ke index. Nah, jadi kita bikin dulu controllernya, kita save as aja yang ini nih pendaftar, kita save as jadi tambah. Kita save. Judulnya di sini adalah tambah data. Terus nanti yang dibukanya misalnya di sini adalah view tambah. View tambahnya kan belum ada ya, jadi kita bikin view tambahnya. Ini header sama scriptnya kita bisa close. Kita bikin view-nya sekarang. Kita masuk ke view, terus new file. Kita tulis di sini tambah. Kalau nama view itu huruf kecil. Tambah view.php. Jadi kalau model controller itu huruf pertamanya huruf besar karena dia kelas. Kalau view itu kan bukan kelas, jadi pakai huruf kecil atau bisa pakai camel case. Nah, ini udah ada tambahnya.
isinya kita bisa ngambil dari yang kemarin aja. Yang kemarin kita copy aja biar nggak usah bikin lagi pangol. Ini ya first, karena headnya udah ada jadi kita cuman dari bodinya aja nih, dari body sampai sini aja dulu semua. Ini kita copy semua, terus kita pasang di tambah view-nya, kita paste di sini. Setelah itu scriptnya, nah ini kita samain nih sama yang pendaftar view. Jadi di atasnya kita tambahkan ini, kita copy aja ini di baris pertamanya, copy, enter, kita paste di sini. Terus yang di bawah scriptnya juga kita copy, kita pasang di atas script. Nah, kita ganti yang ini, paste di sini. Kita coba simpan. Sekarang kita sudah punya tambah, tinggal ganti nama kelasnya, jangan lupa tambah. Kita sudah punya sekarang tambahnya. Kita arahkan ininya. Nah ini ya untuk kembalinya, tambah ya. Untuk tambahnya kita arahkan supaya dia masuk ke tambah. Gini aja udah cukup. Karena di rootnya kan kita udah bikin tuh tambah. Jadi kita pas di sini harapnya tambah doang itu udah bisa harusnya. Kita coba. Ini ya. Refresh dulu. Oke. Publik pendaftar ya. Ini. Nah, tambah. Tuh, udah juga selesai. Jadi caranya sederhana. Oh ya, kembalinya kita belum ubah. Kembalinya ditambah view. Nah, yang kembalinya mana? Nah, ini ya, kembalinya kita masuk ke pendaftar. Kita arahkan ke pendaftar. Jadi titik PHP-nya dihilangkan. Kita save. Karena kalau misalnya ini kan belum di-refresh ya. Kalau misalnya belum tidak kita hilangkan titik PHP-nya, dia pasti error. Kita back, kita refresh dulu. Belum berubah. Masih belum berubah. Sininya udah tersimpan. Nah, kita masuk ke manual dulu. Kita coba tambah. Belum berubah juga. Ini mah masalah case ya. Ini ada nih. Bener nggak nih? Publik pendaftar. Kita tambah. Nah, kalau ini udah berubah nih. Udah balik lagi ke sini. Oke ya. Jadi video kali ini kita ini dulu ya, kita bikin view dulu. Next selanjutnya mungkin kita bisa berhubungan dengan database-nya. Sekian saja dulu untuk video ini. Sisanya yang detail sama ubahnya coba Anda buat yang versi CI-nya supaya nanti ketika kita masuk ke bahasan itu udah nggak usah bikin lagi tampilannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.